rajulun, berkata seseorang. Jadi seseorang ini yang diceritakan dalam hadis ini, dia kalau bersedekah nggak mau kelihatan orang. Jadi kalau berinfak atau dia bersedekah ataupun apa itu yang dia ingin memberi kepada orang, dia nggak mau siapapun ngelihat, biarkan itu antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, orang-orang begini cukup dibilang lumayan langka, ya, lantaran karena memang dia punya keinginan apapun amal saleh yang saya lakukan untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga kemurnian lillahi ta'alanya itu ya dengan cara seperti itu. Makanya cara bersedekah dia bukan kayak kita, ya. Dia lihat di tengah malam sepi, masuk dia di situ, entah mengendari apa, dilihat ada orang yang menurut dia cocok, masuk, dimasukkan kantongnya, dia lari. Ya, jadi cukup unik orang ini diceritakan dalam hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim. La atasaddaqanna bisadaqatin, aku berjanji akan bersedekah dengan sebuah sedekah. Fakharaja bisadaqatihi, maka orang itu keluar dari rumahnya dengan membawa harta sedekahnya. Fawada'aha fi yadi, ketika dia keluar rumah, dia punya uang yang ingin dia sedekahkan, itu ditaruh aja di tangan orang yang dia lihat, set gitu ya. Cuman dia nggak tahu itu orangnya siapa, yang penting dia kasih aja supaya orang itu juga nggak tahu siapa pemberi sedekahnya. Ini namanya amalun khabi'ah, amal yang disembunyikan. Jadi fadilahnya kalau kita bahas tentang amal yang disembunyikan ini penuh lagi ya pembahasannya. Nah, fawadha'ah fi yadi sariqin. Nah, dia letakkan uang sedekah itu di tangan seseorang, dan seseorang itu dia nggak tahu ternyata orang yang dia taruh sedekah itu adalah tangan, dan tangan itu milik pencuri. Lantaran dia kagak mau tahu siapa penerimanya, yang penting intinya saya sedekah. Mau ke siapa kayak, cuman dia nggak tahu ternyata yang dia taruh itu adalah tangan seorang pencuri. Fa'asbahu, maka ketika di pagi-pagi hari, yatahaddatsuna, orang-orang pada berbicara, tasaddaqa ala sarikin, orang pada ngomong itu orang sedekah, kok sedekahnya ke pencuri gitu loh. Jadi omongan masyarakat. Jadi mungkin pencuri itu kemudian dia memberitahukan tetangga-tetangga segala macam, saya dapat sedekah nih gitu ya, dari orang yang saya nggak tahu. Kemudian jadi bahan pembicaraan lah di masyarakat. Itu siapa sih yang ngasih sedekah? Kok ngasihnya ke pencuri gitu loh. Orang menyangka itu salah alamat. Orang menyangka itu salah alamat. Kemudian yang memberikan sedekah itu pun lantaran karena sudah dari mulut-mulut ke mulut, akhirnya sampai kepada dirinya. Karena dia dengar dari orang nggak tahu siapa, tapi dia dengar dari orang bahwasanya sedekah dia itu nyampe ke tangan seorang pencuri. Faqal, maka orang yang bersedekah itu ya secara sembunyi dia berdoa, Allahumma lakal hamd, alhamdulillah. Jadi dia nggak ada perlu penyesalan, dia nggak merasa menyesal. Siapa kayak yang dikasih, siapa kayak orang yang dia berikan itu, yang dia ucapin cuman alhamdulillah gitu ya. Lantaran kenapa? Ya karena dia nggak pengen tahu orang yang diberikan sedekah atas jati dirinya. Kemudian dia mengucapkan lagi, la atas sadaqan nabi sadaqatin, karena dia merasa itu pencuri, maka dia pengen keluarin sedekah lagi. Dua kalinya dia lewat malam lagi gitu, dia bawa gitu ya. Fakharaja bisadaqatihi, kemudian dia keluar dengan sedekahnya. Fawadha'aha fi
Kemudian dia meletakkan sedekahnya itu fi yadai zaniyatin. Sedekahnya itu ketika dia malam dia ngeliat perempuan, ya, dia buru-buru taruh di tangan wanita yang dijumpai itu, dia lari. Tanpa dia berpikir siapa wanita itu, yang penting saya sudah sedekah. Fa asbahu yatahaddatsuna, maka ketika di pagi hari masyarakat pada berbicara, tasaddaqa al-lailata ala zaniyatin. Tadi malam ada yang bersedekah, tapi sedekahnya sampai ke wanita pelacur. Jadi yang pertama orang dia bersedekah nyampe ke pencuri, yang kedua dia bersedekah nggak taunya tangan yang dia sampai sedekahnya itu adalah wanita pelacur. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kenapa diucapin alhamdulillah? Karena apa yang dia keluarkan dia nggak pernah mikirin. Ini yang menjadi terkadang dalam diri kita menjadi sebuah ungkapan manakala kita sudah ngasih ke orang dengan niat hibah, dengan niat sedekah, dengan niat memberi. Suatu saat orang yang kita beri itu dalam hal sesuatu kita jumpai keluar dari mulut kita secara tidak sengaja, lo kan udah gue kasih tuh, lo kan gue udah iniin, kamu kan udah saya iniin. Nah, pada hakikatnya makanya ini diwanti-wanti dalam ajaran agama, ketika engkau memberi ya sudah, lepaskan itu, dan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekah kamu itu dengan cara menyebut-nyebut ataupun mencela orang lain. Seolah apa yang dia kasih kemudian dia hitung, padahal itu yang udah kita kasih udah lepas, itu sudah lillahi ta'ala gitu loh. Jangan kemudian ya, apa yang udah kita sebut lagi ya, dengan cara seperti itu kita kan menyakiti orang. Seolah apa yang sudah kita kasih kita minta balas budi. Nah, ini berlawanan dengan sedekah dan hibah. Kalau kita udah bersedekah, kalau kita udah berhibah, ya udah lillahi ta'ala, jangan sampai kemudian itu dihitung-hitung lagi gitu ya. Ini kembali kepada lagi. Kemudian dia mengatakan lagi, la atasaddaqanna, aku akan bersedekah lagi bisadaqatin, dengan sebuah sedekah. Fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yaday ghadiyyin. Yang ketiga kali saya bersumpah saya akan bersedekah lagi. Jadi orang-orang seperti ini nih Pak, ini udah nggak mikirin dunia lagi. Apa yang dia punya, lebih yang dia punya melebihi dari apa yang dia butuhkan, dia keluar. Karena kenapa? Karena dia punya keyakinan yang tidak dimiliki orang banyak, bahwasanya apa yang dikeluarkan itu pasti ada gantinya. Jangankan itu, kita doa aja kepada Allah masih pakai istilah setengah yakin. Doa aja lah, siapa tahu tuh. Padahal yang namanya doa, adab dari Nabi kalau doa harus yakin bahwasanya doa kita itu pasti diterima. Ini yang kita nggak punya. Nah, ketika dia keluar malam lagi, dilihat ada orang, dimasukin lagi ke tangannya, kemudian dia lari lagi. Fa asbahu yatahaddatsuna, kemudian pagi-paginya lagi gitu ya. Fa'ata faqila lahu amma sa'aya. Ternyata yang ketiga kali paginya lagi dibicarain lagi, ada yang bersedekah tapi sedekahnya masuk ke orang kaya, bukan orang miskin. Nah, dari 3 sampel ini nanti ada perkataan di terakhir. Berarti dia sedekah pertama kepada pencuri, sedekah kedua kepada wanita pelacur, sedekah ketiga kepada orang kaya. Kenapa dia tidak pernah menyesal apa yang sudah dia dikeluarkan? Kenapa dia tidak berpikir panjang? Selama ini juga kan kita mau jadi konsepnya berbeda Pak. Kalau ini kan dia konsep dia bersedekah tanpa ingin orang tahu yang diberi itu hakikat jati diri yang memberi sedekah. Kan kita suka ada ya sedekah, udah atas hamba Allah, kirim aja transfer ke Masjid Al-Amanah, ya, tulis catatannya, ya sedekah atau infak, ya, atau zakat terserah. Ya. Tulisnya nggak tanpa harus ada identitas, kan bisa-bisa aja itu.
Ya. Sebab ini, dengan seperti ini pada hakikatnya Pak, dengan amalan kebaikan yang disembunyikan, suatu saat kita bisa gunakan sebagai senjata kalau lagi kita hajat betul dengan Allah dalam kesulitan. Dan itu contohnya sudah banyak. Sudah banyak. Lantaran amalan kalau dicampur dengan sedikit aja riya, amalan kalau dicampur dengan sedikit aja rasa ujub, Rasulullah gambarkan dalam Al-Quran itu seperti kayu bakar yang dimakan oleh api, seperti dedaunan, pelan, tapi kama ta'kulun nara al-hataba, seperti kayu yang dibakar oleh api. Ya, sedikit, tapi kalau kita punya ujub atau riya, ya udah hampa, itu hilang. Nah, kemudian ditanyalah di sini, apa yang dia ucapkan? Yang pertama, ketika dia katakan, akhirnya lama-lama orang tahu itu, orang tahu siapa pemberinya, yang namanya diumpetin orang, wah dapat niati orang tiap malam sedekah tiap malam. Ketika faqila lahu, ketika ditanya, amma sadaqatuka ala sariqin, sementara sedekahmu kepada orang kaya, kepada pencuri, kenapa sih engkau nggak menyesal? Kalau kita kan, kalau ngasih sesuatu ternyata terbukti dia pencuri, kan kita rada nyesal. Tapi bagi orang yang benar-benar ikhlas nggak bakalan pernah nyesal apapun yang sudah dia keluarkan. Makanya dia bilang, kenapa saya ucapkan alhamdulillah? Fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi. Mudah-mudahan dengan uang sedekah yang aku kasih, itu pencuri Allah sadarin dari amal pencuriannya. Jadi maksud saya, orang yang benar-benar sedekah, ternyata sedekahnya itu bukan yang dia kehendaki orangnya, udah nggak usah dipikirin lagi, selesai sudah. Cuman kita berharap dengan sedekah itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan rizki sedekah yang aku berikan kepadanya, engkau berikan hidayah kepada pencuri itu supaya nggak mencuri. Itu amalan yang paling baik. Jadi kalau sedekah jangan pakai mikir panjang maksudnya, buat si fulan. Oh enggak, benar bahwasanya saya katakan ini sedekah, tentu Bapak harus bisa memahami apa itu sedekah dan bedanya dengan zakat. Kalau zakat ada ketentuannya yang disebut sebagai asnaf thamaniyah, 8 para mustahik zakat. Tapi kalau sedekah lebih dari itu. Contohnya, kita sering kalau ketemu silaturahim, di hari Sabtu, hari Ahad, kepada saudara, kepada ini, kemudian kita bawain, entah itu makanan kecil, entah itu makanan berat, sekedar buah tangan. Rasulullah sabdakan, buah tangan yang kalian bawa kepada sanak famili hanya untuk bersilaturahmi, itu pahalanya double. Doublenya gimana ya Rasulullah? Doublenya yang pertama adalah, pahala silaturahmi, dan kedua pahala sedekah. Jadi sedekah kepada orang yang nggak kita kenal, pahalanya cukup sedekah. Tapi sedekah kepada family, keluarga jauh yang jarang ketemu, itu double pahalanya. Jadi itu yang namanya sedekah. Ruang lingkupnya lebih luas. Nominalnya pun terserah. Tidak pernah ada nominal tertentu, seberapapun yang Allah nilai adalah keikhlasan. Saya di sini dulu pernah saya ceritakan seorang yang kemudian dalam mimpinya ditimbang sedekahnya yang berjumlah dinar emas ribuan, yang menurut dia itu menjadi hitungan pahala pada yaumul hisab, ternyata kosong belaka. Karena kenapa? Karena yang dia sedekahkan ada sedikit riya, ingin disebut dan ingin dieluk-elukan, tapi ternyata ketika ditimbang kosong. Justru yang ada adalah 2 keping roti di saat dia susah, dia kasih kepada orang yang butuh. Justru itu yang ditimbang berat. Gitu. Jadi yang pertama dia bilang, ya mudah-mudahan harta yang aku kasih membuat dia sadar. Gitu ya. Terus kepada yang
sedekah yang diberikan kepada pezina, wa ammaz zaniya fala'allaha an tasta'iffa an zina. Mudah-mudahan dengan uang sedekah yang aku kasih kepada wanita pezina itu, Allah sadarkan dia dari perbuatan zinanya. Dan yang ketiga, ya, dia katakan wa ammal ghani, sementara orang kaya yang dia berikan sedekah kepadanya, fala'allahu ya'tabiru fayunfiq mimma a'tahu Allah taala. Mudah-mudahan dia sadar betul, kemudian dia salurkan lagi sedekah yang saya kasih kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini tentunya, ya, pesan dalam hadis satu ini, pesannya adalah ketika kita ingin bersedekah, jangan pernah kita pikirkan siapa yang terima.